Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih mempunyai semangat untuk belajar walaupun di rumah. Nah, untuk materi kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang bersih itu sehat ya, atau nama lainnya bersuci. Lanjut saja, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita awali dulu dengan berdoa, dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan doa tadi bisa memperlancar kita untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya, di materi kali ini sebenarnya apa saja yang akan kita pelajari? Sekali lagi, materi kita hari ini adalah bersih itu sehat atau bersuci. Nah, di sini apa saja yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari adalah satu, tentang bagaimana pengertian bersuci. Kemudian alat-alat bersuci. Jadi alat-alat bersuci itu alat-alatnya apa saja nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian macam-macam bersuci, dan yang terakhir tata cara bersuci. Jadi di materi kali ini ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan pelajari pengertian bersuci. Kemudian yang kedua alat bersuci, ketiga macam-macam bersuci, dan yang keempat tata cara bersuci. Nah, kita masuk ke pengertian bersuci terlebih dahulu. Sebenarnya bersuci itu apa gitu kan? Bersuci adalah menghilangkan kotoran yang ada pada badan, pakaian maupun tempat sholat ya. Sekali lagi, pengertian dari bersuci adalah menghilangkan kotoran yang ada pada badan, pakaian maupun tempat sholat. Nah, bersuci ini di dalam bahasa Arab dinamakan toharoh. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan toharoh, itu jawabannya sama. Toharoh sama bersuci itu sama. Kalau bahasa Arabnya itu toharoh, sedangkan bahasa Indonesianya adalah bersuci. Jadi kalau ada pertanyaan, sekali lagi, kalau ada pertanyaan apa itu toharoh, jawabannya menghilangkan kotoran yang ada pada badan, pakaian maupun tempat sholat dan seterusnya ya. Jadi itu pengertian dari bersuci. Sekali lagi, toharoh dan bersuci itu sama, tidak ada bedanya ya, artinya sama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di dalam sebuah hadis itu dikatakan an-nadhafatu minal iman ya. Sekali lagi, an-nadhafatu minal iman artinya apa? Artinya kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Dalam hadis itu dikatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus menjaga kebersihan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sebenarnya alat-alat bersuci ya. Apa saja alat-alat bersuci itu? Alat-alat bersuci itu yang pertama adalah air. Kemudian yang kedua itu menggunakan debu, dan yang ketiga itu menggunakan batu, daun maupun tisu ya. Itu alat-alat bersuci. Alatnya ada 3, ada air, ada debu, dan ada batu, kain, tisu ataupun daun ya. Nah, kemudian macam dan tata cara bersuci ya. Macam dan tata cara bersuci yang pertama adalah dengan berwudu. Berwudu ya. Jadi macamnya itu selama di daerah tersebut masih mempunyai banyak air, maka alat bersuci yang pertama ataupun macamnya ataupun tata cara bersuci yang pertama itu menggunakan air ya. Selama di daerah tersebut masih ada air, maka yang pertama harus digunakan adalah
air, ya. Kemudian ketika tidak ada air, maka dengan menggunakan debu, ya, atau nama lainnya tayamum, ya. Jadi tayamum itu adalah pengganti wudhu, ya. Sekali lagi, tayamum itu adalah pengganti wudhu, ya. Jika tidak ada air, maka menggunakan dengan tayamum. Tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan debu, ya. Kalau wudhu itu bersuci dengan menggunakan air, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mandi. Nah, mandi itu membersihkan badan dengan menggunakan sabun, itu dengan mandi itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah istinja. Istinja itu adalah membersihkan kotoran setelah melakukan buang air besar ataupun buang air kecil, ya. Jadi tata cara bersuci itu dan macam-macam bersuci itu ada 4, ya. Ada wudhu, ada tayamum, ada mandi, dan ada istinja. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, dari penyampaian materi tersebut, apakah sudah paham atau masih bingung, ya? Mudah-mudahan sudah paham semuanya, ya. Sekali lagi, bersuci itu adalah menghilangkan kotoran yang ada pada badan, pakaian maupun tempat sholat. Itu pengertian dari bersuci. Kemudian alat-alat bersuci itu ada air, ada debu, ada daun, batu, tisu maupun kain, ya. Jadi sekali lagi selama di daerah tersebut masih mempunyai banyak air, maka bersuci menggunakan air. Nah, jika airnya itu tidak ada, maka bisa menggunakan debu, ya, atau dengan bertayamum. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian di materi kali ini ada tugas yang kami berikan kepada anak-anak semua. Tugas yang pertama, nanti silahkan ditulis di buku tulis, kemudian jawabannya nanti bisa difoto dan dikirimkan ke Bapak, ya. Begitu. Ini tugasnya. Nah, soalnya ada 5 poin. Yang pertama adalah apa itu bersuci. Kemudian yang kedua, membersihkan badan dengan sabun disebut. Kemudian soal yang ketiga, membersihkan kotoran setelah buang air kecil maupun buang air besar disebut. Kemudian soal yang keempat, kita bersuci menggunakan. Dan soal yang terakhir, kita bersuci supaya. Nah, nanti silakan soal-soal ini dikerjakan, kemudian ditulis di buku tulis. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke saya. Ya, demikian untuk materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan Bapak berpesan tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah, ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.